baku tembak kembali terjadi antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kontak senjata itu pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Jumat sore. Menurut laporan yang dikutip dari Tribun Papua Tengah, baku tembak bermula ketika personel TNI dari titik kuat Agengen melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terpantau sedang beraktivitas di sekitar wilayah tersebut. Situasi sempat mencekam saat rentetan tembakan terdengar dari arah hutan. Aparat TNI terus melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil memukul mundur kelompok OPM ke arah pegunungan. Namun, dalam insiden tersebut, satu anggota TNI dilaporkan terluka akibat terkena tembakan. Korban diketahui bernama prajurit 1 DS yang mengalami luka tembak di bagian paha. Prajurit itu segera dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin, Timika, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi jenis C208B. Setibanya di Timika, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Kesdam 17 Cenderawasih untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Diketahui, Pratu DS merupakan personel dari Yonif 142 KJ yang saat ini bertugas dalam Satgas Pamtas Mobil Korps TNI Habema di wilayah Papua Tengah. Hingga kini, pihak TNI maupun pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi lengkap kejadian maupun kondisi terakhir korban luka. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Mereka mengumumkan duka nasional atas wafatnya 2 anggotanya yang dianggap berjasa dalam perjuangan kelompok tersebut. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan ia menerima laporan resmi dari Komandan Batalion Iden Sawi, Mayor Ohayon Helembo. Dalam laporan itu disebutkan, pendiri Batalion Iden Sawi, Sahal Hubusa, tutup usia pada Jumat, 24 Oktober 2025. Menurut Sebi, Sahal Hubusa meninggal dunia di kediamannya di wilayah Yahukimo tanpa sakit atau penyebab lain yang diketahui. Kabar duka ini juga mendapat tanggapan dari 2 petinggi TPNPB, Komando Daerah Pertahanan E16, Yahukimo, Kius Kobak, dan Penihas Seluka, yang menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian sang pendiri batalion. Selain itu, Sebi Sambo juga menerima laporan dari pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya yang menyebutkan bahwa Julius Wenda, salah satu anggota OPM di wilayah Intan Jaya, meninggal dunia pada Kamis 23 Oktober 2025 akibat sakit. Jenazah Julius Wenda telah dimakamkan di kampung halamannya di Intan Jaya. Atas wafatnya 2 tokoh tersebut, pimpinan TPNPB menetapkan masa duka nasional di seluruh wilayah operasi mereka. Sebi Sambo mengimbau seluruh pasukan di 36 komando daerah pertahanan di tanah Papua agar tetap bersatu dan melanjutkan perjuangan yang mereka sebut sebagai upaya mempertahankan tanah leluhur dari ancaman negara kolonial Indonesia. Dalam pernyataannya, Sebi menegaskan bahwa TPNPB sebagai pagar negara West Papua akan terus berjuang menjaga dan melindungi rakyat Papua dari tindakan militer Indonesia. Duka mendalam, namun semangat perjuangan tetap mereka gaungkan menjadi pesan utama dari pernyataan resmi TPNPB OPM kali ini. Jangan ada ribut. Jangan ribut. Sementara itu, dari sejumlah ketegangan yang terus meningkat, sejumlah guru dan tenaga kesehatan terpaksa meninggalkan Kampung Ururu, ibu kota distrik Yamor, Provinsi Papua Barat, untuk mengungsi ke daerah lain pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Keputusan untuk mengungsi ini diambil karena adanya informasi
bahwa kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya bersama anak buahnya akan melintasi wilayah yang dekat dengan kampung tempat mereka mengabdi. Di antara para guru dan tenaga kesehatan ini, ada yang mengungsi ke Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah melalui jalur darat, dan ada pula yang mengungsi ke Kota Kaimana, Provinsi Papua Barat melalui jalur laut. Kapospol Distrik Yamor, Bribka Marten Waye, pada Minggu 26 Oktober 2025 membenarkan adanya peristiwa pengungsian tersebut. Marten menjelaskan, guru dan tenaga kesehatan diungsikan setelah berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk saat ini sudah tidak ada lagi tenaga pengajar maupun tenaga medis yang tersisa di Kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diterima aparat keamanan, pergerakan kelompok bersenjata ini dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2025 dan melintas menuju wilayah kilometer 72 yang merupakan pusat pemerintahan Distrik Yamor. Situasi ini membuat warga merasa waspada, sementara aparat terus melakukan pemantauan dan langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Serangkaian peristiwa di Papua dalam beberapa hari terakhir kembali memperlihatkan betapa rentannya keamanan di wilayah tersebut. Baku tembak, duka di tubuh OPM, dan pengungsian warga sipil menjadi cerminan bahwa konflik di Papua masih menyisakan ketegangan yang belum juga reda. Aparat keamanan terus berupaya menjaga stabilitas, sementara warga berharap kedamaian bisa segera kembali ke tanah Papua.